Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tapi tentram di kelas fokus dan jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, tak putus asa. Sayang
agar tak penuh semangat, rajinlah selalu terus berdoa. Kelas Miroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Golas Miroha doa dingolukon, patang dirohakon mauliate golas Miroha maringan holong mi Tuhan dia mauliate golas Miroha maringan holong mi Tuhan dia. Beta hita, beta hita, beta ma, beta ma, beta marsiajar, beta marsiajar, beta ma, beta ma. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Beta Marsiajar dengan Ibu Guru, Ibu Dewi Junita Sianturi dari SD nomor 1 HKBP Bali G. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2 dari tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menuliskan hasil pengamatan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah berdasarkan isi teks bacaan yang ada dan gambar yang ada. Yang kedua, menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah dan akibat jika hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah. Yang ketiga, mengamati benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Anak-anak, siapa yang masih ingat lagu membuang sampah? Ayo tunjuk tangannya, siapa anak ibu guru yang masih ingat? Yakin pasti anak-anak di rumah masih mengingat lagu membuang sampah. Ayo kita nyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, materi kita yang pertama adalah bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi. Anak-anak, lafal itu maksudnya pengucapan ketika kita sedang membaca. Sedangkan intonasi maksudnya tekanan suara ketika kita sedang membaca. Jadi dalam membaca kita juga perlu memperhatikan lafal dan intonasi. Kita memperhatikan juga tanda baca. Contoh tanda baca, tanda koma, tanda titik, ya anak. Jadi kalau ada tanda titik dalam suatu bacaan,
ya. Jangan kita langsung sambung kalimat yang selanjutnya. Berhenti sebentar ya. Arti tanda titik itu berhenti sebentar. Sebentar saja berhentinya nak ya, tidak lama-lama. Kemudian baru kita sambung lagi ke kalimat berikutnya. Oke anak-anak, coba kamu perhatikan teks bacaan yang berjudul Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Ayo kita baca teks bacaan tersebut secara bersama-sama. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Demikian teks bacaan yang berjudul Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Anak-anak ibu guru semuanya, apakah kalian memiliki pekarangan rumah? Pekarangan rumah yang ada tanahnya? Nah, coba kamu perhatikan pekarangan rumah kamu masing-masing. Nah, apakah keadaan pekarangan rumah kamu itu, halaman rumah kamu itu bersih atau kotor? Kalau pekarangan rumah yang bersih itu sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena kalau pekarangan rumah kita bersih, halaman rumah kita bersih, ya, kita akan menjadi sehat. Kita tidak sakit, ya. Kita terhindar dari penyakit seperti itu ya. Kalau halaman rumah kita, kalau pekarangan rumah kita bersih ya, tidak ada sampah contohnya ya kan nak, itu akan membuat kita sehat. Itu berdasarkan teks bacaan yang kita baca. Nah, tetapi bagaimana kalau keadaan pekarangan rumah kita atau halaman rumah kita itu kotor? Nah, bagaimana cara untuk membersihkannya? Ya kan, bagaimana cara membersihkan pekarangan rumah yang kotor? Nah, tadi berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca. Bagaimana? Ayo. Yang pertama adalah halaman rumah harus sering disapu, ya. Jadi menyapu halaman. Coba, siapa anak-anak ibu guru yang sudah pintar menyapu halaman? Tunjuk tangannya. Iya, kalau anak ibu guru sudah pintar menyapu halaman, sebaiknya anak ibu guru menyapu halaman rumah yang kotor. Ya kan, Nak? Supaya halaman rumah atau pekarangan rumah kita menjadi bersih. Nah, cara yang kedua, bagaimana cara membersihkan halaman rumah yang kotor? Iya, sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Nah, tempatnya di mana Ibu Guru? Tempatnya di mana? Ya, tempatnya di tempat sampah atau di tong sampah. Jadi sampah-sampah yang berserakan di halaman rumah kita setelah disapu, ya karena kemudian dikumpulkan itu, kemudian dibuang ke tempat sampah atau ke tong sampah, ya karena. Kemudian yang ketiga, selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Nah, selokan air itu ya harus dibersihkan. Jangan ada sampah-sampah plastik. Nanti itu kalau selokannya banyak sampahnya bisa menyebabkan genangan air, ya kan? Karena tersumbat dia, ada sampah-sampah, sampah plastik, ada bungkus sampo, ada bungkus sabun, ada bungkus pasta gigi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalau di selokan itu banyak sampahnya, tersumbat airnya kan, airnya jadi tidak bisa mengalir. Nah, kalau datang hujan itu bisa menyebabkan apa anak-anak? Iya, bisa menyebabkan
banjir. Nah, oleh karena itu, jadi selokan air harus dibersihkan supaya air mengalir dengan lancar. Nah, kemudian yang keempat adalah rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Nah, tanaman yang ada di halaman rumah kita atau pekarangan rumah kita, nah itu kalau dibiarkan terus pasti ada tumbuh rumput-rumputnya. Nah, jadi itu rumput-rumput itu yang mengganggu bunga-bunga kita yang cantik-cantik itu. Ya, karena harus kita bersihkan lah, dicabut. Nah, supaya tidak mengganggu tanaman kita yang kita tanam itu, bunga yang kita tanam itu, yang cantik itu, ya kan? Bunga mawar, bunga melati dan sebagainya. Ya, itu harus rumputnya yang mengganggu bunga kita atau tanaman kita harus kita bersihkan. Nah, selain itu bisa juga kita siram ya, karena kita siram baru kita beri pupuk ya. Nah, itu dia cara menjaga kebersihan pekarangan rumah berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca. Nah, jadi kalau sudah kita bersihkan, pekarangan rumah kita akan menjadi bersih, asri, dan indah. Nah, kalau pekarangan rumah kita itu sudah bersih, ya karena maka keluarga pun akan menjadi sehat. Siapa anak-anak ibu guru yang mau sehat? Tunjuk tangannya. Iya, tentunya kita semua ingin sehat, ya kan? Nah, jadi kalau ingin sehat, ada juga faktor atau pengaruhnya kepada kondisi pekarangan rumah kita, halaman rumah kita. Jadi, pekarangan rumah yang bersih akan membuat kita sehat, terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, anak-anak ibu guru ya harus bisa menjaga kebersihan pekarangan rumah. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ketiga gambar ini menunjukkan gambar keluarga Dayu yang sedang membersihkan pekarangan rumah atau halaman rumah. Coba kita perhatikan gambar 1. Apa yang sedang dilakukan ibu? Ya, ibu sedang menyapu halaman atau pekarangan rumah. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu sedang membuang sampah-sampah ke tempat sampah atau ke bank sampah. Jadi gambar yang nomor 1 adalah gambar ibu sedang menyapu halaman dan Dayu sedang membuang sampah-sampah ke tempat sampah. Kemudian gambar yang kedua, nah itu ada Ali, adiknya Dayu ya. Apa yang sedang dilakukan Ali? Ali sedang mencabut rumput yang mengganggu tanamannya. Ya, karena Ali mencabut rumput yang mengganggu tanamannya. Nah, apa yang dilakukan ayah Dayu? Gambar nomor 3. Ayah Dayu sedang membersihkan selokan. Itu dia gambar keluarga Dayu yang sedang membersihkan pekarangan rumah. Anak-anak, kita telah membaca teks bacaan yang berjudul Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat, dan kita juga sudah mengamati gambar keluarga Dayu yang sedang membersihkan pekarangan rumah. Jadi, tugas kamu yang pertama bahasa Indonesia adalah coba kamu jelaskan kembali atau kamu katakan kembali cara menjaga kebersihan pekarangan rumah berdasarkan isi teks bacaan dan gambar yang telah kita pelajari. Anak-anak,
membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah, itu tanggung jawab atau tugas siapa? Ayo, apakah membersihkan dan menjaga kebersihan rumah hanya tugas seorang ibu? Atau hanya tugas seorang ayah? Atau hanya tugas seorang kakak? Atau hanya tugas seorang abang? Atau hanya tugas seorang adik? Ayo, siapa yang tahu anak ibu guru? Membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah, itu tanggung jawab atau tugas siapa? Iya, membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Siapa saja itu anggota keluarga? Ada ayah, ibu, kakak, abang, adik, dan kamu. Materi kita yang kedua adalah PPKN. Kita akan belajar manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah dan akibat jika hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah. Anak-anak, jika setiap anggota keluarga bekerja sama membersihkan rumah, itu menunjukkan persatuan dalam keluarga. Nah, anak-anak, di dalam keluarga terdapat keberagaman. Keberagaman apa itu? Contohnya, keberagaman umur dan keberagaman usia. Di dalam keluarga ada yang umurnya kategori anak-anak, remaja, dan dewasa. Ada yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Tetapi jika kita hidup bersatu dalam keberagaman di rumah, terdapat beberapa manfaat. Terdapat beberapa kegunaan. Manfaat yang pertama, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Contohnya, jika kita bersatu, jika kita bekerja sama membersihkan rumah, ada ibu yang memasak, ada kakak yang membantu ibu memasak, ada ayah yang membersihkan sepeda motor, ada abang yang membantu ayah membersihkan sepeda motor, ada kamu yang membantu orang tua menjaga adikmu. Maka pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesai. Manfaat yang kedua, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Nah, karena sudah berbagi tugas tadi pekerjaannya, ya pekerjaan di rumah tersebut, maka pekerjaan juga akan menjadi lebih ringan. Ya, karena sudah berbagi tugas. Nah, manfaat yang ketiga adalah tercipta kekompakan. Karena bersatu, berbagi tugas, maka terciptalah kekompakan. Tidak terjadi pertengkaran karena sudah berbagi tugas. Manfaat yang keempat, tercipta suasana yang nyaman. Nah, tadi sudah berbagi tugas. Nah, hasilnya membersihkan rumah bersama, tentunya rumah kita akan menjadi bersih. Nah, kalau rumah kita sudah bersih, akan membuat kita merasa lebih nyaman. Sebaliknya, jika kita hidup tidak bersatu, akan memiliki beberapa akibat yang tidak baik. Apa saja akibat hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah? Yang pertama adalah pekerjaan
terjadi pertengkaran kan? Kenapa hanya aku saja Mak yang membersihkan rumah? Kenapa adik tidak ikut membersihkan rumah? Nah, itu akibatnya jika tidak ada persatuan di dalam keluarga. Nah, yang keempat akibatnya adalah suasana tidak menjadi nyaman, tidak mau bersatu. Maka akan terjadi pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, maka dalam keluarga tersebut sudah tidak nyaman. Nah, jadi anak-anak, mana yang kamu pilih? Kamu mau hidup bersatu atau tidak bersatu? Ibu yakin anak-anak memilih untuk hidup bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, anak-anak, tugas kamu adalah coba kamu sebutkan kegiatan-kegiatan yang lain dalam keluargamu yang menunjukkan hidup bersatu dalam keluarga. Anak-anak ibu guru masih semangat, nak? Supaya kita tetap semangat, ayo kita tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya nak, kita lakukan secara bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, coba kamu perhatikan benda-benda di sekitarmu. Contohnya, coba kamu perhatikan pintu. Nah, sudah kamu perhatikan, nak? Coba anak-anak ibu guru, siapa yang tahu bentuk pintu? Bentuk pintu bentuknya apa? Iya, bentuk pintu adalah persegi panjang. Nah, anak-anak, materi kita yang ketiga adalah matematika. Kita akan mempelajari bangun datar. Anak-anak, pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari macam-macam bangun datar beserta jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Yuk kita ingat kembali macam-macam bangun datar beserta jumlah sisi, sudut, dan titik sudutnya. Yang pertama adalah bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Bangun datar segitiga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, segitiga siku-siku. Yang kedua, segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Yang keempat, segitiga sembarang. Bangun datar yang kedua adalah bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut. Bangun datar segi empat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, segi 4 persegi. Yang kedua, segi 4 persegi panjang. Yang ketiga, segi 4 trapesium. Yang keempat, segi 4 jajar genjang. Yang kelima, segi 4 belah ketupat. Yang keenam, segi 4 layang-layang. Bangun datar yang ketiga adalah lingkaran. Lingkaran memiliki 1 sisi dan titik sudut 0. Bangun datar yang keempat adalah bangun datar segi 5. Bangun datar segi 5 memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Bangun datar yang kelima adalah bangun datar segi 6. Bangun datar segi 6 memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Tugas kamu yang ketiga
lupa pakai sabun. Basuh tangan, ambil sabunmu, gosokkan pada kedua tanganmu. Bersihkanlah sela-sela jari kamu, punggung tangan, kuku juga telapak tangan. Ibu jari, gosok juga sampai siku, lalu bilas menggunakan air. Keringkanlah kedua tangan dengan handuk ataupun tisu. Tangan bersih, kita pun sehat, terbebaskan dari virus jahat. Ayo semua, mari rajin cuci tangan, agar virus kuman semuanya mati. Hidup sehat, kita pasti bahagia, kebersihan itu yang utama. Dan lingkungan sekitarmu agar sehat serta aman dari virus dan penyakit. Ayo kawan semua, biasakan cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Pakai masker dan juga jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan sebelum makan dan juga setelahnya, saat keluar rumah ataupun pegang barang. Jangan lupa maskermu, tutup hidung dan mulut, bersin dan juga batuk, jangan sembarangan. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo.